Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Diniah Pramesti dari kelas 8A SMP Negeri 139 Jakarta. Kali ini saya akan mengulas buku yang berjudul Harry Potter and the Chamber of Secrets dengan bahasa Indonesia Harry Potter dan Kamar Rahasia yang ditulis oleh J.K. Rowling. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada bulan November tahun 2006. Buku ini terdiri dari 432 halaman. Buku Harry Potter and the Chamber of Secrets ini merupakan lanjutan dari buku Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Harry Potter. Harry Potter adalah anak yatim piatu dan kedua orang tuanya dibunuh oleh penyihir aliran hitam. Kejadian ini, Harry harus tinggal bersama paman dan bibinya di Jalan Private Drive nomor 4. Pada acara makan malam bersama Tuan Mason, Dobby melakukan tingkah yang membuat Harry dihukum pamannya dan menjeruji jendela kamar Harry. Lalu setelah itu ada sebuah mobil terbang datang dan lampunya menyorot melewati jendela kamar Harry dan membuat Harry terbangun dari tidurnya. Lalu Harry melihat ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah kakak kembarnya Ron, Fred, dan George. Lalu mereka mengajak Harry untuk pergi ke rumah mereka dan agar Harry bisa bersekolah di Hogwarts. Lalu Harry disambut baik dengan keluarga Ron di sana dan Harry merasa senang sekali tinggal bersama keluarga Ron. Keesokan harinya, Harry dan keluarga Ron ingin pergi ke Diagon Alley untuk membeli buku-buku pelajaran yang sudah ditentukan oleh Hogwarts. Keluarga Ron sampai di Diagon Alley kecuali Harry. Harry sampai di Nocturne Alley, lebih tepatnya di toko barang antik. Setelah dari toko barang antik, Harry bertemu dengan Hagrid. Lalu Hagrid mengajak Harry untuk pergi ke toko buku untuk membeli buku-buku pelajarannya. Setelah membeli buku pelajaran, Harry bersama keluarga Ron pergi untuk menuju platform 934. Akan tetapi, Ron dan Harry tidak bisa memasuki platform tersebut karena palangnya tertutup. Mereka tidak ada cara lain selain menggunakan mobil terbang itu. Lalu mereka menggunakan mobil terbang itu untuk pergi ke Hogwarts. Setelah hampir sampai di Hogwarts, mobil mereka akhirnya berhenti dan akhirnya mendarat di pohon dedalu raksasa. Dan pohon dedalu raksasa itu ingin menghancurkan mobil tua terbang itu dan Ron ingin mencegahnya, akan tetapi tongkat Ron patah. Lalu mobil itu jatuh dan mendarat di tanah. Lalu mobil itu mengeluarkan Harry dan Ron dari mobilnya. Akhirnya Harry dan Ron berjalan kaki ke kastil Hogwarts dan mereka di sana telat dan akhirnya mereka ketahuan oleh Profesor Snape dan mereka dibawa ke kantor Profesor Snape. Lalu setelah itu keesokan harinya Ron mendapat surat Howler dari ibunya. Surat Howler ini adalah surat makian. Dan hari setelahnya, Harry dan Ron menemukan sebuah tulisan di dinding kastil Hogwarts yang berlumur darah
kamar rahasia telah dibuka. Musuh pewaris waspadalah. Dan di sampingnya terdapat kucing Tuan Fritz yang dibuat membatu. Dan hari-hari setelahnya banyak siswa-siswi di Hogwarts yang dibuat membantu pada saat kamar rahasia itu dibuka. Dan salah satu teman Harry dan Ron, Hermione, ikut menjadi membantu juga. Lalu beberapa hari setelahnya mereka menemukan tulisan bermulan darah lagi di dinding kastil Hogwarts. Kerangkanya akan di kamar rahasia selamanya. Dan ternyata yang berada di kamar rahasia itu Ginny, adik dari Ron. Lalu Profesor McGonagall mempercayai Profesor Gilderoy Lockhart untuk menyelesaikan masalah ini dan mencari tahu masalah ini yang sebenarnya. Lalu Harry dan Ron pergi menemui Gilderoy Lockhart di kantornya. Akan tetapi, mereka melihat Gilderoy Lockhart sedang membereskan barang-barangnya yang sedang ingin kabur. Lalu, Harry dan Ron mencegahnya dan mereka membawa Gilderoy Lockhart untuk ikut bersama ke ruang rahasia itu. Dan mereka ke toilet wanita, lalu mereka ke wastafel tersebut, dan akhirnya disitulah di bawah wastafel itu terdapat kamar rahasia yang sering dicari, yang ingin dicari oleh orang. Lalu sebelum mereka mencari Ginny, Gilderoy Lockhart mengambil tongkat Ron dan ingin memantrai Ron dan Harry agar lupa ingatan. Akan tetapi mantranya berbalik sendiri dan membuat dinding kamar itu roboh dan runtuh, dan akhirnya Harry dan Ron terpisah dari runtuhan dari dinding kamar tersebut. Lalu Harry sendiri yang mencari Ginny, dan akhirnya Harry menemukan Ginny dalam keadaan tidak sadar dan hampir membatu. Lalu Harry melihat sosok Tom Riddle nyata, dan Tom Riddle diam-diam mengambil tongkat sihir Harry, dan dia mengakui bahwa dialah yang merasuki Ginny agar kamar rahasianya bisa dibuka. Lalu dia mengakui bahwa dia adalah Voldemort, dan dia mengakui lagi bahwa ibunya adalah pewaris Slytherin dan ayahnya adalah Muggle. Lalu dia memanggil Basilisk itu dengan Parselmouth atau bahasa ular, dan akhirnya Harry dikejar oleh Basilisk itu. Lalu Fawkes datang untuk menyelamatkan Harry, dan ia langsung mencakar mata Basilisk itu. Dan juga Fawkes itu membawa topi seksi yang berisikan tongkat milik Godric Gryffindor, dan Harry akhirnya bertarung dengan ular Basilisk itu dengan pedang Godric Gryffindor. Lalu akhirnya Harry berhasil menusuk kepala Basilisk itu dengan pedang itu, dan tetapi lengan Harry tertancap taring Basilisk tersebut yang mengandung racun. Dengan kondisi lemah, Harry akhirnya mengambil taring Basilisk tersebut dan langsung menusuk buku diari Tom Riddle, dan akhirnya Tom Riddle musnah. Lalu kemudian Ginny akhirnya pun sadar dan terbangun. Lalu Fawkes membawa Harry, Ron, Ginny, dan juga Gilderoy Lockhart untuk keluar dari kamar rahasia itu. Lalu Harry dan Ron harus bertemu dengan Profesor Albus Dumbledore di kantornya. Lalu mereka tidak jadi
dikeluarkan dari sekolah Hogwarts. Dan tiba-tiba bapaknya Malfoy datang karena murka. Lalu ia balik dan keluar dari kantor Profesor Dumbledore. Setelah itu Harry mengejarnya dan Harry memberikan buku diary Tom Riddle kepada Bapak Malfoy. Dan Bapak Malfoy memberikannya ke Dobby. Lalu Dobby membuka buku diary itu, lalu melihat sepasang kaos kaki, dan dengan itu Dobby bebas dari ancaman keluarga Malfoy. Lalu esoknya Harry pulang dari sekolah sihir Hogwarts. Question and answer. Pertanyaan pertama, termasuk buku apakah yang kamu baca? Fiksi atau non-fiksi? Berikan alasan. Buku ini termasuk fiksi karena banyak menceritakan tentang dunia sihir dan yang tidak ada di dunia ini dan tidak ada di dunia nyata. Yang question kedua, apa kelebihan dan kekurangan buku yang kamu baca? Berikan masing-masing 3 poin. Kalau kelebihannya, buku ini dapat menarik perhatian para pembaca. Yang kedua, disertai dengan konflik-konflik seru yang membuat pembaca penasaran. Lalu yang ketiga, pembaca dapat merasakan berada di dunia sihir. Lalu, kekurangannya adalah apabila kita tidak membaca buku yang pertama, maka pada saat kita membaca buku yang kedua, kita menjadi tidak mengerti siapa sih itu Harry, siapa sih itu Ron. Lalu, kekurangan yang kedua adalah musuhnya Harry Potter tuh hanya itu saja. Ya, misalkan musuhnya Harry Potter itu ada Voldemort. Nah, di semua ceritanya itu ternyata musuhnya Harry adalah Voldemort. Lalu yang ketiga adalah kurangannya. Yang ketiga adalah buku ini Yang ketiga tuh berikan di Eropa, Inggris. Dan yang ketiga adalah karena ceritanya yang berkebudayaan orang Inggris. Lalu, sekian. Belum ya? Oke, maaf. Pertanyaan nomor 3. Apa pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dalam buku itu? Pesannya, jangan merasa diri kita itu lebih hebat dari orang lain. Masih ada orang yang lebih hebat dari kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.